Banyak yang mengatakan bahwa Chelsea akhirnya telah kembali ke mode serius. Setelah beberapa musim yang penuh gejolak, ketidakpastian, dan bongkar pasang skuad yang terasa tanpa arah, tanda-tanda kebangkitan itu perlahan sudah mulai muncul. Hal ini ditunjukkan bukan dari sekadar belanja pemain-pemain mahal, melainkan dari cara manajemen mencari seorang pelatih utama yang memiliki profil kelas dunia. Saat ini peta persaingan mendapatkan manajer papan atas memang sedang berubah drastis. Liverpool yang sebelumnya santer dikabarkan menjadi pelabuhan utama Xabi Alonso, kini besar kemungkinan mereka menarik diri atau setidaknya tidak lagi melakukan pendekatan seagresif sebelumnya. Hal ini praktis meninggalkan Chelsea sendirian di barisan terdepan untuk menjadi destinasi Alonso selanjutnya. Menurut kabar yang beredar di internal klub, The Blues sedang mendorong kesepakatan dengan tim perwakilan dari Xabi Alonso dan mengharapkan pengumuman resmi bisa terjadi dalam waktu dekat ini. Seberapa akuratkah rumor kedatangan Xabi Alonso? Kita akan bahas secara detail, tetapi sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Dukungan dari kalian sangat berarti untuk channel ini terus berkembang dan memberikan update paling akurat seputar Chelsea. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Rumor kedatangan Xabi Alonso ke Chelsea bukan sekadar bumbu-bumbu media. Menurut pemberitaan dari jurnalis yang tingkat akurasinya hampir mencapai 100% asal Inggris yang bernama David Ornstein, Chelsea memang sedang sangat serius menjajaki kesepakatan untuk menjadikan Xabi Alonso sebagai pelatih utama mereka. Kabar ini bukan sekadar ketertarikan biasa, melainkan langkah konkret yang sedang dikerjakan di balik layar. Berita ini juga dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano, seorang pakar bursa transfer dunia, dengan jargon ikoniknya, yaitu "Here we go". Sang pakar menjelaskan bahwa Xabi Alonso telah membuka diri untuk menerima tantangan baru melatih di Premier League. Menariknya sejauh ini, klub yang paling serius melakukan dialog intens dengan perwakilan Xabi Alonso hanyalah Chelsea seorang diri. Manajemen Chelsea memiliki urgensi yang sangat tinggi dan mereka menginginkan penunjukan manajer baru bisa tuntas sesegera mungkin, tepatnya sebelum pertengahan bulan Juni atau sebelum kick-off Piala Dunia dimulai. Alasannya sangat logis, yaitu manajemen ingin melakukan diskusi mendalam terlebih dahulu dengan sang manajer mengenai strategi perekrutan pemain di jendela transfer musim panas yang akan datang. Ini adalah langkah yang tepat sekaligus bijak, karena bagaimanapun sang pelatihlah yang akan menggunakan kualitas dari pemain di atas lapangan, bukan seorang sporting director, apalagi seorang owner. Memberikan waktu bagi Xabi Alonso untuk memilih-milih alat tempurnya sendiri adalah kunci awal kesuksesan Chelsea. Jika benar Xabi Alonso yang nantinya duduk di kursi panas Stamford Bridge, ini berarti manajemen Chelsea harus siap melakukan komitmen besar. Mereka harus siap membackup dan mendukung perombakan skuad total yang diinginkan oleh Xabi Alonso. Dalam waktu dekat ini, Chelsea dipastikan tidak akan bergerak memburu pemain-pemain baru sebelum mereka mengumumkan kedatangan sang manajer. Xabi Alonso tentu akan mendapat privilege atau hak istimewa yang sangat luar biasa. Jika kita bandingkan dengan manajer-manajer Chelsea sebelumnya, mulai dari era Graham Potter, lalu ke era Mauricio Pochettino, sampai ke Enzo Maresca, mereka jarang sekali
atau bahkan hampir tidak pernah diberikan hak suara penuh dalam menentukan pembelian pemain baru. Namun kali ini berbeda, Xabi Alonso diprediksi akan mengambil peranan sentral. Ia akan menjadi sosok penentu apakah seorang pemain layak dibeli atau tidak. Bagaimanapun juga, manajemen Chelsea juga harus tetap waspada. Kita tentu berharap insting dan kemampuan Xabi Alonso dalam menentukan pemain-pemain yang akan dibeli masih sangat efektif. Kita tidak ingin kejadian seperti Erik ten Hag di Manchester United akan terulang di Chelsea. Erik ten Hag telah diberikan keleluasaan luar biasa di Manchester United dalam aspek merekrut pemain-pemain baru. Namun fakta di lapangan, banyak pemain pilihan dari Erik ten Hag tampil sangat tidak memuaskan. Pemain-pemain seperti Andre Onana, Anthony, Joshua Zirkzee, Mason Mount, hingga Manuel Ugarte masih kesulitan menunjukkan performa yang sebanding dengan harga yang mereka miliki. Dari sini kita bisa menyimpulkan, memberikan wewenang transfer sepenuhnya kepada pelatih juga belum tentu menjamin kesuksesan. Harus ada keseimbangan yang baik antara permintaan dari sang pelatih dan persetujuan dari sporting director. Solusi atau jalan tengah yang harus diambil oleh Chelsea adalah sebuah win-win solution. Polanya harus seperti ini, yaitu pelatih menyodorkan kriteria atau nama-nama tertentu yang ia butuhkan untuk menjalani skema taktik yang ingin ia mainkan. Lalu manajemen berdasarkan algoritma dan penyesuaian data yang mereka miliki akan memfilter pemain-pemain mana yang paling cocok secara finansial maupun secara statistik. Keputusan final tetap dikembalikan ke tangan pelatih, apakah pelatih akan menyetujui atau tidak. Langkah ini adalah langkah yang paling bijak untuk menghindari pergesekan ego. Sinergi yang baik antara manajemen dan pelatih, inilah yang sedang dilakukan oleh Manchester City bersama sang manajer Pep Guardiola dan Arsenal bersama Mikel Arteta. Lihatlah kedua klub tersebut saat ini. Mereka berdua mampu konsisten bersaing di papan atas. Salah satu alasannya karena adanya harmoni dalam komunikasi. Tidak ada pemain yang dipaksakan masuk ke dalam skuad jika pelatih tidak menginginkannya, dan tidak ada pelatih yang bisa membeli pemain secara impulsif tanpa dukungan data dari manajemen. Xabi Alonso adalah sosok yang tepat untuk sistem ini. Sebagai pemain, ia dikenal memiliki intelijensi tinggi. Ia adalah dirijen lapangan yang elegan dalam mengalirkan bola, cerdas dalam menempatkan posisi, dan mahir mengeksekusi bola-bola mati, memiliki ketenangan luar biasa, dan jiwa kepemimpinannya yang tidak terbantahkan. Kelebihan-kelebihan inilah yang berhasil ia bawa ke dalam dunia kepelatihan. Mengapa Alonso begitu spesial? Jawabannya ada pada deretan guru-guru yang melatihnya selama ia aktif bermain. Xabi Alonso bagaikan sebuah spons yang bisa menyerap ilmu dari pelatih-pelatih terbaik dunia dengan filosofi yang beragam. Di Liverpool, ia belajar disiplin taktik dan transisi ala Rafael Benitez. Di Real Madrid, ia dilatih oleh 3 nama besar, yaitu Manuel Pellegrini. Lalu bersama Jose Mourinho, yang pragmatis namun mematikan, dan Carlo Ancelotti yang dikenal sebagai pelatih man manajemen terbaik di dunia. Saat hijrah ke Bayern Munich, ia juga mendapat sentuhan dari Pep Guardiola yang jenius secara taktik dan kembali bertemu Ancelotti. Di level timnas, ia dibimbing oleh Luis Aragonés dan Vicente Del Bosque, 2 pelatih yang membawa Spanyol menguasai dunia. Dengan koleksi 16 trofi major sebagai pemain,
Xabi Alonso bukan hanya sukses secara teknis, tetapi ia juga memahami mentalitas seorang juara. Tak heran jika karir kepelatihannya melejit begitu cepat, karena ia memang dikelilingi oleh para maestro sepanjang hidupnya. Manajemen Chelsea melihat ini sebagai peluang emas untuk mengembalikan identitas pemenang ke dalam ruang ganti The Blues. Penunjukan Xabi Alonso bukan hanya soal taktik di atas lapangan, tetapi juga soal memenangkan kembali hati para pendukung. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini ada 2 protes besar di kompleks Stamford Bridge yang ditujukan kepada Bluco Management. Para fans merasa kebijakan manajemen selama ini membuat Chelsea terseok-seok dan kehilangan martabatnya. Ditambah lagi ada isu keresahan dari internal pemain, beberapa figur senior secara terang-terangan memberikan pujian kepada klub lain yang mengindikasikan keinginan mereka untuk hengkang dari Chelsea. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa tim muda Chelsea saat ini kehilangan sosok pemimpin di ruang ganti. Mereka telah kehilangan figur yang bisa dihormati dan disegani. Disinilah kehadiran Xabi Alonso sangat dibutuhkan. Ruang ganti Chelsea membutuhkan seseorang yang bisa mengeluarkan aura otoritas sejak saat ia melangkah masuk ke ruangan. Alonso adalah figur yang sudah memenangkan segalanya. Ia juga mengenal atmosfer di Premier League. Ia fasih berbahasa Inggris. Dan yang paling terpenting, Xabi Alonso gemar memainkan sepak bola yang menghibur namun tetap efisien. Xabi Alonso mampu meningkatkan performa setiap individu pemain dan mengubah pemain-pemain potensial menjadi pemain kelas dunia. Meskipun kedatangan Xabi Alonso belum bisa dipastikan 100%, namun jika benar skenario ini terwujud, fans Chelsea patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 2 sosok petinggi klub, yaitu Behdat Eghbali dan Dave Fallows. Pujian khusus harus difokuskan kepada Dave Fallows yang baru saja bergabung ke jajaran Sporting Director Chelsea pada tahun 2025 lalu. Jika kita melihat CV dari pekerjaan pria berusia 65 tahun ini, memang sangat luar biasa. Dave Fallows adalah sosok yang memberikan andil besar dalam perjalanan Jurgen Klopp di Liverpool. Ia memiliki mata yang sangat tajam dalam menemukan pemain-pemain yang cocok dengan sistem pelatih. Bergabungnya Fallows ke Chelsea telah mengupgrade pilihan pencarian manajer baru. Mari kita bandingkan pada 2 musim lalu, saat The Blues berpisah dengan Mauricio Pochettino. Kandidat yang muncul adalah nama-nama seperti Roberto De Zerbi, Kieran McKenna, Thomas Frank, hingga Enzo Maresca. Nama-nama tersebut mungkin bagus, tetapi apakah mereka termasuk ke dalam level Chelsea? Namun sekarang di bawah pengaruh Dave Fallows, daftar calon pengganti Liam Ross Senior, nama-namanya sangat mentereng. Nama-nama yang muncul adalah Xabi Alonso, Oliver Glasner, Filipe Luis, Andoni Iraola, Marco Silva, hingga Cesc Fabregas. Ini menunjukkan bahwa standar Chelsea telah dinaikkan kembali ke tempat yang seharusnya. Kesimpulan dari video episode kali ini adalah, dengan Liverpool yang mundur dari perburuan, maka manajemen Chelsea tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Apapun yang terjadi, klub harus mengupayakan kedatangan sang maestro asal Spanyol itu sebagai nahkoda di Stamford Bridge musim depan. Di saat Xabi Alonso sedang berkomunikasi intens dengan manajemen Chelsea, jangan lupakan nama Andoni Iraola yang juga masih masuk ke dalam daftar kontender, dan kebetulan keduanya berada di dalam agensi yang sama. Jika Chelsea ingin sukses dengan pelatih sekaliber Xabi Alonso, maka mereka juga harus membangun budaya yang baru.
Berikan Xabi Alonso ruang untuk mengelola, membentuk skuad, dan merekrut pemain-pemain berpengalaman yang memiliki karakter kuat. Chelsea sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemain-pemain muda berbakat tanpa adanya mentor di atas lapangan maupun di ruang ganti. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah kalian merasa optimis bahwa Xabi Alonso adalah kepingan puzzle terakhir yang Chelsea butuhkan untuk kembali mengangkat trofi Premier League? Atau justru kalian punya nama lain yang lebih cocok mengisi kursi panas tersebut? Jangan lupa tulis jawaban, opini, dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Mari kita berdiskusi secara sehat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tetap kawal terus perkembangan Chelsea. Keep the blue flag flying high. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.